Asikin aja. Baik teman-teman sekalian, karena tamu kita ini udah datang, jadi saya di sini Olivia Naurisha Fitri dengan NIM 1524 1448. Di sini kami ngadain podcast Artikin Aja dari Departemen Kominfo nih. Lalu di podcast ini kami ngebahas seputar dunia keorganisasian dengan santai tapi tetap bermakna. Lalu episode kali ini kita bakal ngobrol bareng salah satu tamu spesial dari Departemen di Magora, Kabinet Vitruvian. Jadi Vitruvian itu adalah kabinet yang terinspirasi dari Vitruvian Man. Kita pengen kenal lebih dalam semua unsur penting yang bikin Himagora terus tumbuh. Yuk langsung aja kenalan sama narasumber kita satu ini. Oke, kenalin, aku Renata Amanda Zahia dengan NIM 1523047 selaku Kepala Divisi Merchandise dan juga Partnership dari Departemen Kewirausahaan. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Kak. Ini atas pesanan karamel 2 ya? Iya. Katanya. Wah, terima kasih. Waduh, kita nggak disponsori nih, jadi ditutup aja ya gini. Oke. Oke, jadi ini langsung aja ya ke pertanyaannya daripada basa-basi ngalur ngidul segala macam nih. Jadi kita langsung masuk ke sesi pertanyaannya aja. Untuk sesi tanya jawabnya sendiri, yang pertama boleh ceritain secara singkat apa peran utama dari Departemen Kakak di Himagora, khususnya KWU. Oke, baik. Jadi kan saya tuh salah satu staf ya di Departemen Kewirausahaan. Nah, Departemen Kewirausahaan ini sendiri tuh punya peran penting ya, cukup penting lah sebenarnya untuk di himpunan. Kenapa? Soalnya dari prokernya kewirausahaan ini yang ngebantu uang kas himpunan. Ibaratnya kita tuh yang ngebantu proker-proker di departemen lain itu bisa berjalan. Begitu. Ibaratnya mungkin bisa digambarkan kalau KW itu sebagai ATM berjalannya himpunan. Karena kita yang hasilin cuan buat proker departemen lain gitu supaya bisa berjalan. Ya, saya mau nanya nih, kan ada yang namanya bendahara. Ini bendahara juga termasuk ke KWU bukan? Bendahara himpunan? Oh, kalau bendahara himpunan kebetulan berbeda. Beda ya? Iya, beda sendiri. Beda guys. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu seperti apa alur kerja atau sistem kegiatan di Departemen Kakak? Apakah lebih banyak ke proyek-proyek tertentu atau ada sistem kerja rutin? Kalau proyek tertentu atau sistem kerja rutin ini sebenarnya mungkin gabungan ya teman-teman. Kalau dari KWU sendiri itu proyek rutinnya ada juga. Misalnya kayak kita tuh buka stand di acara-acara besar yang ada di kampus. Contohnya tuh salah satunya adalah mungkin pas open house ITK, itu kita ngadain open stand di situ. Kita jualan berbagai barang yang sebelumnya itu udah kita buat. Kita hubungin vendor ibaratnya untuk dicetak kemudian dijual pada hari itu. Ada juga di acara arsitektur sendiri, contohnya tuh kayak di Action. Kalau untuk sistem kerja rutinnya ada, itu contohnya kayak kita itu ngadain rapat buat ngebahas apa aja sih mungkin kendala selama kita berjualan di kewirausahaan gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Selama menjalankan program kerja, tantangan atau hambatan terbesar apa yang pernah dihadapi oleh Departemen Kakak ini? Oke, mungkin ini tuh lebih ke pribadi ya. Kan kita kan kuliah di arsitektur ya. Iya. Jadi tahu gimana lah anak arsitektur itu sibuknya seperti apa. Ibarat buat ngeluangin waktu untuk diri sendiri aja mungkin udah nggak ada lah. Ibaratnya tidur aja mungkin nggak cukup nih. Nah, ibaratnya tuh mungkin kita hambatannya di tenaga dan juga waktu. Jadi kayak misalnya kita tuh mau ngadain rapat gitu. Sudah ada yang satunya udah siap, terus ada juga satunya tuh kayak terkendala karena ada kejar tugas deadline gitu. Jadi sehingga rapatnya itu kayak dibatalin, terus kita undur. Terus yang menjadi tantangan sendiri itu saat ketika kita itu di mana misalnya tuh udah punya ide nih untuk berjualan nih. Idenya menarik, udah bagus. Nah, tapi di eksekusinya itu kita kurang, entah ada kendala di modalnya kah atau mungkin di hal teknis lainnya. Tuh. Ngomong-ngomong soal modal nih, modal tuh dari bendara Himagora. Oh iya benar, kalau itu dari modal uang kasnya para ini fungsionaris. Jadi kita ada kas rutin ya, tiap bulan itu kita bayar. Jadi modal awalnya itu bisa dari situ dulu.
baik modal nggak biasanya? Biasanya alhamdulillah balik ya. Balik ya, alhamdulillah. Ya, oke, untuk pertanyaan selanjutnya lagi nih. Dari semua kegiatan yang sudah dijalani, momen apa yang paling berkesan sama aktif di Departemen KWU? Wah, kalau itu sih udah pasti saat dimana barang yang kita jual itu terjual habis. Sampai orang-orang tuh nanya, ih ini kapan sih restoknya kak? Kapan restoknya dong? Cepet-cepet di restock gitu. Kayak pada rebutan lah ibaratnya buat ngebeli. Jadi kayak ada perasaan senang, wah berarti produk yang kita jual ini ibaratnya menarik gitu di mata mereka. Iya. Ya gitu. Kalau misalnya nih barang tersebut nih nggak menarik gitu, tuh gimana cara buat kayak kan misalnya kita udah habisin modal nih kayak ratusan ribu lah, ternyata model kayak barang ini tuh gagal, nggak apa ya istilahnya ya, nggak laku di pasaran gitu. Iya. Kalau itu sih udah pasti kita bakal cari jalan lain lah ibaratnya buat gimana sih caranya supaya produk ini tetap laku. Mungkin biasanya kita ngadain promosi lewat konten yang lagi viral, tapi kita bungkus dengan produk yang kita jual. Kita usahakan lah pokoknya gimana sih caranya produk itu cepat habis, jangan sampai kita mengalami kerugian. Saya pernah ngalamin kerugian gak sih? Kalau itu mungkin sering ya. Oh gitu. Iya. Waduh. Tapi nggak yang sampai rugi banget. Oh iya. Oke, gimana biasanya bentuk kolaborasi atau hubungan kerja antara departemen kakak dengan departemen yang lain di Himagora? Kalau itu mungkin lebih ke kita minta bantuan atau izin lah ibaratnya untuk, boleh nggak sih KWU buka stand nih di acara ataupun proker yang lagi kalian jalanin gitu. Misalnya dari Departemen Dagri nih ngadain action itu kan, pameran. Terus kita izin tuh sama panitia actionnya, boleh nggak ya kita titip jualan di situ? Oh boleh gitu. Biasanya pokoknya setiap ada acara gitu dari departemen lain kita usahakan buat KWU ini izin buat buka stand berjualan. Pokoknya selagi ada kesempatan buat berjualan, kita usahakan buat berjualan. Ini kan kerja sama para departemen. Kalau misalnya dari himpunan lain, apa pernah? Belum pernah ya? Kalau sejauh ini belum pernah. Belum pernah. Iya. Dan pertanyaan terakhir, harapan kakak untuk anggota-anggota di departemen ini ke depannya seperti apa? Baik dari segi kontribusi maupun pengembangan dirinya. Oke, baik. Harapannya sih buat teman-teman KWU yang pasti harus percaya diri ya. Untuk berjualan nih, kan biasanya masih ada yang malu-malu ya buat berjualan ataupun mungkin sekadar buat nawarin ke orang aja malu. Harapannya semoga kalian itu bisa lebih percaya diri. Terus kalian kalau punya ide jangan takut untuk diskusi dengan teman-teman lainnya gimana supaya KWU itu bisa lebih berkembang. Terus itu lebih ke semoga aja nanti di nextnya itu ada banyak ide-ide baru dari KWU. Oke, di departemen KWU sendiri ini lanjut ke pertanyaan lain ya. Khususnya di KWU, gimana caranya kakak tetap semangat buat ngurusin hal-hal kewirausahaan? Padahal kuliah arsitektur tuh udah capek banget. Kita tuh selalu ngejar-ngejar deadline, tugas-tugasnya tuh pada numpuk-numpuk semua. Apalagi belum lagi kalau misalnya, aduh laptop aku kena blue screen, belum ke save. Itu gimana tuh cara biar bisa seimbang untuk hal kewirausahaan? Apalagi soal uang, aduh susah banget. Apalagi buat himpunan. Ya, ini benar banget ya. Ini termasuk yang saya rasakan sebenarnya selama di Departemen Kewirausahaan. Yang pasti itu saya punya satu pegangan nih buat tetap semangat walaupun saya terkendala di berbagai banyaknya tugas atau hambatan waktu. Yang pasti pegangan itu adalah saya pikirnya gini, kalau memang kewirausahaan itu dijadikan andalan lah buat teman-teman dari departemen lain supaya ada pemasukan di himpunan, supaya program ataupun ide-ide dari teman-teman departemen itu bisa berjalan. Jadi saya tuh berpikir kayak jangan sampai KWU ini berhenti gitu. Jadi harus tetap terus cari ide berjualan yang semenarik mungkin, seberpeluang mungkin untuk menghasilkan banyak duit pastinya. Ya supaya tadi teman-teman lain itu di departemen lain, mereka tuh bisa berhasil menjalankan proker yang mereka kerjakan. Oke. Jawabannya bagus ya teman-teman. Kayak misalnya kalian mau masuk KWU nih, benar-benar harus mikirin dari segala sisi gitu. Jadi ini langsung masuk ke pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir ini seputar mitos fakta, itu adalah pertanyaan yang bakal sering ditanyakan di setiap departemen, setiap video. Itu mitos fakta.
khusus KWU. Anak KWU tuh isinya anak-anak yang hobi bisnis, apa bener? Itu fakta banget. Wah, fakta banget ya guys. Kenapa? Soalnya udah pasti dong, karena emang KWU sendiri kan kerjanya nyari duit ya teman-teman. Iya. Jadi pasti dikit-dikit tuh mikir, ini bisa nggak ya dijual, ini bisa nggak ya dijual. Pokoknya kita putar otak gimana caranya buat bisa dapetin duit. Makanya kenapa kita sering disebut mata duitan, teman-teman. Ngomong soal mata duitan nih, mitos atau fakta nggak itu? Pokoknya anak-anak KW itu mata duitan gitu, kayak ada duit, langsung tuh. Tapi Kalau enggak ya? kalau itu kayaknya, wah kalau itu kayaknya enggak sih teman-teman. Kami nggak tahu ya, saya nggak tahu juga nih. Bisa jadi iya, bisa tidak. Tergantung pribadi. Kalau tergantung saya pribadi. sendiri, ya saya mata duitan. Wah. Atut. Oke, jadi udah selesai ya pertanyaannya Kak. Seru banget ya obrolannya bareng Kak Renata ya. Makasih banyak buat Kak Renata yang udah sharing pengalaman dan cerita serunya. Buat kalian yang dengerin, jangan lupa dengerin podcast episode lainnya karena kita bakal bahas semua departemen di Magora Kabinet Fituvian biar makin kenal, makin dekat dan tentunya makin arsikin aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. See you.